Ah, suaraku, dadaku, di mana dadaku? Apa-apaan ini? Aku tak pernah membayangkan bahwa aku, orang yang bermimpi masuk ke Biro Pengendalian Narkotika, akan berakhir bertukar tubuh dengan pengedar narkoba terbesar di kota barat. Bagaimana kau bisa masuk ke tubuhku? Presiden lama meninggal secara tak terduga belum lama ini. Master Nine baru kembali untuk mengambil alih asosiasi Dragon Gate dan sedang bad mood. Saat masuk, waspada dan tunjukkan sikap terbaik. Siapapun yang bisa bertahan akan kuberi hadiah sebanyak ini. Ayo Zhou Cucu, semangat! Ini kesempatan terbaikmu untuk membuktikan kemampuan ke Biro Pengendalian Narkotika. Nona muda sudah datang, semuanya minggir. Selama aku bisa temukan bukti perdagangan narkoba mereka, aku bisa jadi petugas narkotika hebat seperti ibuku. Cepat. Master Nine, ini semua teh baru tahun ini. Coba lihat apakah ada yang cocok dengan seleramu. Kabarnya presiden baru itu kejam, tampaknya benar. Jadi beginikah caramu dulu bantu presiden lama mencicipi teh? Master Nine, kalau tidak puas saya bisa ambil badge lain. Aku belum selesai urusan dengan si botak. Kurasa kau juga terlibat. Master Nine, aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Pasti ada yang menjebak saya, Tuan Sembilan. Bawa pergi teh kotormu dan pergi. Saya pergi, kami semua pergi. Wah, tidak. Nona muda malah tercerai-berai sebelum sempat masuk. Tuan Sembilan, izinkan saya tinggal. Saya tidak kotor, saya sangat bersih. Saya bersumpah, saya 100% murni dan alami. Buktikan. Ini kartu mahasiswa saya, 2002-2008. Jurusan saya adalah... Hanya itu? Ini kartu makan, kartu listrik, kartu air, kartu perpustakaan, kartu kerja sambil kuliah saya. Percayalah, saya benar-benar hanya mahasiswa yang baru lulus. Saya hanya ingin cari uang tambahan sedikit, tolong. Kamu tahu apa artinya tinggal di sini? Ya, saya tahu. Cuma minum-minum kan? Saya sudah punya toleransi yang bagus sejak kecil. Ini, biar saya tunjukkan. Jadi, Kamu tidak mengerti apa-apa. Pergi. Polisi. kamu memang playboy ya? Nah, makanya jangan sembarangan minum kalau di luar. Tuan Sembilan, bisakah saya diberi kesempatan mendekati Anda sekarang? Sukses! Kamu yang minta. Ibu, tolong jaga saya dari surga. Bagaimana kamu bisa masuk ke tubuhku? Hal absurd seperti ini benar-benar nyata. Kamu siapa sih? Aku... Kamu polisi penyamaran? Foto-foto itu cuman iseng aja aku ambil. Aku nggak peduli siapa yang ngirim kamu. Kembalikan tubuhku. Bilang, tubuhku ada di mana sih? Bos 9, salah satu cewek tadi dari badan narkotika. Ya, secara teknis, anak buah rendahan yang belum masuk ke badan itu. Siapa yang lu sebut anak buah rendahan? Bos 9, dia berani banget ngepasin tangan lu. Dia gila, Xiaohei tangkap dia. Dua sampah yang nggak guna. Aku adalah bos 9 kalian. Pengkhianat, sok jagoan aja. Betul, aku sekarang ada di tubuh Han Juting. Apa yang harus aku takutin? Tunggu. Lepasin dia. Kalau kamu nurut dan dengerin aku janji nggak bakal nyakitin kamu. Karena kita bisa tukar tubuh, pasti kita bisa balikin lagi. Kamu lagi ngapain?
Jangan lihat yang tidak seharusnya kamu lihat. Tidak kembali. Tidak kembali apa? Apa karena ciumannya kurang? Apalagi yang kamu mau? Kamu mau ngapain? Ulangi aksi sebelumnya. Itu satu-satunya kesempatan kita untuk kembali. Aku minum pil itu tadi. Itu murni kecelakaan. Tenang, tenang. Tarik dia pergi. Tuan 9, dia memperlakukanmu seperti ini. Mau kami yang urus dia? Sejak kapan orang sepertimu boleh bicara di geng ini? Sial, kamu pikir kamu hebat? Xiao Hei, tangkap. Hei, tunggu. Tuan 9, tinggal bilang, mau kami perlakukan dia bagaimana? Kalau dia mati, aku pasti tidak bisa kembali ke tubuhku sendiri. Jangan sakiti dia. Aku yang menyuruhnya melakukan semua ini. Tuan 9, dia memborgolmu, lalu mencoba melepas ikat pinggangmu, dan hampir memukulmu. Benar. Aku yang menyuruhnya melakukan semuanya. Tak kusangka Tuan 9 yang biasanya begitu perkasa, bisa seperti ini di tempat pribadi. Tuan 9, biasanya kan Tuan menjauhi wanita. Kami semua pikir Tuan... Cuma pengen coba aja, tahu? Coba aja. Terus kenapa tadi suruh kami tarik dia? Diam! Dia terlalu agresif, aku nggak sanggup. Apa yang kudengar ini? Kalian berdua bodohnya kayak babi. Percaya aja sama omongannya. Biar ku beritahu, tubuh ini milikku. Aku Han Juting. Pemilik Han Juting, dia pemilikku, jadi tubuh ini juga miliknya, kan? Mengerti Tuan 9, kami pergi dulu. Kami tunggu di luar. Cepat, pergi! Mau tangkap aku dan serahkan untuk ambil hadiah? Pintar. Tapi sekarang aku Han Juting. Bukankah lebih baik pakai tubuh ini untuk cari bukti kejahatan Asosiasi Gerbang Naga? Kamu? Nggak percaya, tunggu saja aku tangkap basi kamu. Belum pernah lihat Tuan 9 terlihat begitu memikat. Rupanya semua orang punya jodohnya. Masuk. Masuk. Tuan 9, si botak yang cari masalah kemarin sudah mengaku semua. Itu Luming yang suruh dia untuk memberi pelajaran pada Tuan. Oh, si bocah kaya itu. Waktunya habis di spa. Mungkin otaknya udah terendam. Kok kamu tahu semua ini? Tuan 9, kamu deket banget sama cewek ini sampai cerita semua? Besok kan rapat Dingyan. Tuan 9, mau kami lakukan sesuatu biar dia jerah? Rapat Dingyan? Rapat Dingyan? Maksudmu, rapat tempat semua anggota inti Asosiasi Gerbang Naga berkumpul untuk bahas hal penting? Rapat Dingyan itu? Haha. Kesempatan datang. Selama aku di sini, kau tidak akan kemana-mana. Aneh, tadi ada di sini. Kuncinya hilang. Kau tak akan bisa menyingkirkanku. Kak Luming, aku sudah coba beri peringatan ke presiden baru itu, tapi gagal. Orang itu terlalu kejam. Buru-buru apa? Kemarin cuma pembuka. Rapat Dingyan itu baru menu utamanya. Kita lihat besok. Sebenarnya, ada solusinya. Kau tak perlu jaga aku juga tak perlu jaga kau. Cukup mengaku secara sukarela soal Asosiasi Gerbang Naga. Mohon keringanan, tahu?
Asosiasi Gerbang Naga sudah bukan seperti yang kau bayangkan lagi. Sekarang kami bisnis legal, nggak ada narkoba. Sejak kapan orang jahat mengaku kalau dirinya jahat? Silakan cari semaumu. Kau sendiri yang bilang. Berangkas itu pasti berisi semua rahasia asosiasi Gerbang Naga. Kombinasinya apa? Kau pikir aku sebodoh kau? Canggih, ya? Tubuhmu ini memang berguna. Aku akan buka semua rahasia asosiasi Gerbang Naga. Letakkan itu. Jangan gegabah. Ini tubuhmu sendiri. Kau arahkan senjata ke tubuhmu sendiri. Lepas bajumu. Hah? Ku bilang lepas bajumu. Sudah ku katakan lepas bajumu. Jangan-jangan kamu mau mengulangi kejadian tadi malam? Kamu pikir tukar tubuh ini ada hubungannya dengan itu? Hanya ada satu cara untuk mengetahuinya, kan? Jangan banyak bicara, lepaskan. Kalau begitu berbalik. Ini tubuhku sendiri. Kenapa aku tak boleh melihat? Lepas. Lepas celananya. Cepat. Sudah cukup? Lanjutkan, celana dalam juga. Jangan keterlaluan. Lepas celana dalamnya. Lebih baik kamu tembak aku. Aku tidak bisa. Kamu pikir aku bercanda? Senjata tidak punya mata. 3, 2, 1. Baiklah, sudah kubuka. Puas sekarang? Mesum. Kamu arahkan pistol ke milikmu sendiri? Sekarang coba kamu turunkan. Aku coba pakai foto perut idolaku. Kamu jijik apa gimana sih? Ya aku nggak tertarik sama cewek. Gak guna. Ya sudah, aku sendiri saja. Bagaimana caranya kita balik lagi sih? Sudah kubilang, pertukaran ini mustahil ada hubungannya dengan hal-hal macam itu. Kamu sudah mencium dan menyentuhku, memanfaatkan situasi sepenuhnya. Menurutku kamu yang mesum. Ini tidak masuk akal. Semua yang harus dan tidak harus dilakukan sudah kita lakukan. Masih ada apa lagi? Masa aku harus tahu? Kenapa kamu lihat aku seperti itu? Aku tahu. Sekarang kamu mau rencanakan apa lagi? Keluar dari kasur. Jangan dorong aku, sepatu. Jangan pergi terlalu jauh. Apa yang kau lakukan? Pertukarannya pasti terkait dengan badai petir. Pergi. Ayo kita keluar. Apa yang coba kau lakukan? Pergi. Aduh, sakit. Malu. Semuanya kembali ke kamar masing-masing. Jangan keluar. Mau kemana?
pergi. Tidak, aku harus menghadiri rapat Dingyan. Aku tidak punya waktu untuk ini. Orang-orang di rapat Dingyan itu kejam. Pergi ke sana bunuh diri. Kau akan mati. Jangan jatuhkan dia. Tuan 9, kami menemukan kunci borgolnya. Perlu kami buka? Ya, bukalah. Cepat, ini berat sekali. Tunggu sampai aku selesai dengan rapat Dingyan. Nanti aku yang berurusan denganmu. Apa yang kau tunggu? Ayo, hati-hati. Pelan-pelan. Kurung dia di kamarnya. Ya. Apa aku segini beratnya? Waktunya kurusin badan. Paman Liu, ku dengar baru-baru ini kau menambah 2 selir lagi. Masih kuat di usiamu. Bukan begitu, jangan dengarkan dia. Paman Dao, anggota senior Asosiasi Dragon Gate, tangan kanan mantan presiden. Paman Buyut kedua. Lu Ming, adik dari Paman Buyut kedua, bukan apa-apa, cuma playboy. Sejak Han Juting kembali, dia selalu menentangnya. Hari ini, aku harus memainkan peran ini dengan sempurna. Buat Lu Ming mengaku sendiri terlibat perdagangan narkoba. Semuanya sudah hadir, mari kita mulai. Tunggu. Sebelum rapat dimulai, aku perlu menyelesaikan urusan pribadi. Itu si botak yang diseret keluar beberapa hari lalu. Para paman yang terhormat, hari ini aku hanya ingin bertanya pada Master Nine, apa kesalahan kakakku? Mengapa kau memperlakukannya dengan begitu kejam? Zhou Cucu, ini saat yang tepat untuk menyelidiki apakah Asosiasi Dragon Gate terlibat narkoba. Jangan takut, tetaplah kuat. Lu Ming, si botak ini sudah mengaku semuanya. Aku tahu kau ingin cari uang, tapi caranya tidak boleh seperti itu. Pada yang, apa kau bicarakan? Aku tidak mengerti. Apa kau sudah lupa aturan Asosiasi Dragon Gate? Kau baru kembali beberapa hari. Jangan coba-coba main aturan denganku. Masih belum mengaku? Sepertinya aku harus memaksamu. Kau pikir bertemu di kamar mandi, telanjang bulat, tidak meninggalkan bukti? Satu anggota busuk merusak seluruh kelompok. Paman Buyut kedua, apa kau tidak setuju? Xiaoju, maksudmu apa? Oh, kakek buyut kedua, Asosiasi Dragon Gate sekarang bukan lagi organisasi kekerasan seperti dulu, tapi kakakmu, Lu Ming, diam-diam melakukan hal-hal kotor. Aku akui mengirim botak untuk mengganggumu adalah kesalahanku. Aku mengaku. Kak Luming, aku tidak bilang apa-apa, Kak Luming. Cukup. Tuan 9, kalau kau masih belum puas, aku bisa serahkan dia padamu. Bawa dia pulang dan siksalah pelan-pelan. Bagaimana Tuan 9, sudah puas sekarang? Kau tahu persis aku bukan sedang membicarakan soal gangguan itu. Bukan itu. Kalau begitu aku tidak tahu apa-apa. Lu Ming, kau seenaknya saja. Apa kakek buyut kedua yang melindungimu? Ah, Xiaoju, ayahmu dan aku adalah saudara seperjuangan. Kalau Lu Ming melanggar aturan geng, aku yang urus dia. Bicaralah. Lu Ming ini orangnya keras kepala dan bodoh. Karena semua orang sudah berkumpul hari ini, sebaiknya dia mengaku sendiri di depan semua orang. Xiaoju, kamu kan sekolah di luar negeri, pasti sudah jago melempar tanggung jawab. Semua buktinya ada di ponsel ini. Kalau kamu mengaku sendiri, aku kasih kamu hidup.
Maksudmu bulan lalu di dermaga? Dermaga? Jangan-jangan mereka lagi transaksi di dermaga. Ah, iya, di dermaga. Kamu pikir bisa sembunyiin dari aku? Aku bahkan nggak ada di dermaga bulan lalu. Nah, makanya dari tadi kamu maksain aku sejak aku masuk. Mau jebak aku supaya ngaku. Xiaoju, orang-orang asosiasi gerbang naga selalu saling percaya. Apa kamu mau bikin keributan internal hari ini? Dulu kamu nggak pernah merokok. Hari ini kamu terasa sangat asing bagiku. Hah? Ayahku meninggal. Suasana hatiku lagi buruk. Baru-baru ini aja aku coba. Kakak, para paman yang terhormat, anak ini sudah lama di luar negeri. Kesetiaannya pada geng mungkin sudah hilang. Menurutku kursi ketua harusnya diberikan ke orang yang lebih mumpuni. Gini caramu menyambut ketua baru. Kamu siapa? Kamu siapa? Berani-beraninya kamu menggonggong di sini? Kamu cari masalah. Ketua tadi cuma menggertak, kasih kamu kesempatan. Kali ini tidak ada kesempatan lagi. Lihat baik-baik, ini apa? Jualan narkoba. Luming. Aturan pertama asosiasi naga, narkoba dilarang. Aturan kedua, dilarang membunuh orang tak bersalah. Ada yang mau kamu katakan? Para paman, ini aku tidak tahu apa-apa soal ini. Dia orangmu dan kamu bilang tidak tahu. Aku Kami akan menyelidikimu secara pribadi. Iya? Ini baru pembukaannya. Akan kugunakan lebih banyak cara untuk mengungkap kebenaran. Asosiasi naga tidak punya tempat untuk sampah sepertimu. Tunggu. Siapa wanita ini? Dia membuatmu basah celana. Tadi kamu sok jago ya? Terima kasih untuk hari ini. Kalau mau terima kasih, jangan cuma omong. Kamu tidak benar-benar berpikir kita bertukar karena badai petir, kan? Sangat mungkin. Jadi aku berencana mengujinya lagi. Kurasa kamu cuman kecanduan hal itu. Jangan lupa, tubuh ini milikku. Kamu tidak punya pilihan. Dan kalau aku menolak, apa yang bisa kamu lakukan? Aku akan menyentuh diriku sendiri. Hei, jauhkan tangan kotormu. Aku cuma mau tubuhku kembali. Tapi aku tidak mau bertukar. Aku butuh bukti kejahatan. Ini kesempatan terakhirku. Kamu nol pengalaman lapangan. Kalau ketahuan, tahukah kamu bagaimana gerombolan itu menghadapi pengkhianat? 3 tusukan, 6 lubang. Pisau yang membara di sini. Peleceh. Udah dipikir mau tukeran? Aku mau kerja sama, tapi ada satu syarat. Syarat apa? Bisa serahkan si botak pengedar narkoba itu ke aku? Kesempatanku masuk ke Biro Pengendalian Narkoba bergantung pada itu. Setuju. Kamu bos besar, punya banyak anak buah. Kamu bakal tepati janji, kan? Cukup nggak ini buat buktiin botak jual narkoba? Terus gimana? Aku agak gugup. Tunggu sebentar. Kamu kenapa sih? Satu kata lagi, aku cium kamu lagi. Masih mau ngomong? Tunggu, pelan-pelan. Aku mulai ya. Ibu, tolong jaga aku dari surga, biar aku bisa tukar balik dengan sukses.
akhirnya bertukar kembali. Ya. Rasanya enak sekali berada di tubuhku sendiri. Aku akan memberikan foto-foto ini kepada Kepala Biro Pengendalian Narkotika sekarang juga. Kapan kau menyerahkan si botak? Hei. Hei. Kau menipuku. Memangnya kenapa kalau aku melakukannya? Hei kau. Kau bajingan, kau tidak tahu malu. Memangnya kenapa kalau aku presiden geng boleh ingkar janji? Dengarkan, dengan melakukan ini, gengmu akan hancur. Bukannya kau bilang aku kecanduan barang itu? Aku hanya bercanda. Kita belum mencobanya sejak bertukar kembali. Mau kita coba? Dengan nyali sebesar itu, kamu mau gabung ke Badan Pengendalian Narkoba? Hei, aku belum melakukan apa-apa. Kamu sudah gampang ketakutan. Aku pulang saja ya. Kamu tahu terlalu banyak rahasia, geng. Pikiranku bisa membiarkanmu pulang begitu saja. Tuan 9, ada apa dengan kakak perempuan itu? Kurung dia, jangan ada kontak dengan dunia luar. Hah? Ah, aku mengerti. Roleplay penjara ya? Benar. Di mana Luming? Saatnya menghitung utang dengannya. Han Juting, kalau kamu berani menyentuhku, kakak laki-lakiku tidak akan membiarkanmu lolos. Sudah segini umur masih minta kakak kalau ada masalah? Menyedihkan sekali. Kalau soal hidup bergantung pada orang tua, kamu ahlinya. Kamu dapat posisi ini cuma karena bapakmu yang sudah mati, kan? Kau serius? Aku bunuh kau. Luming, kalau aku dengar lagi kau menghina ayahku, akan kuperlihatkan padamu arti mulutmu, harimaumu. Ayo, coba saja. Aku bukan cuma bisa menyentuhmu, aku bisa membuatmu lenyap tanpa jejak. Mau tahu caranya? Wah, Xiaojiu. Tidak bisakah kita bicara baik-baik? Dia salah bicara, nanti aku yang ngajarin dia. Serahkan dia padaku. Itu bukan mengajar, itu memanjakannya dan mencari masalah. Kalau sifatnya tidak ku kendalikan hari ini, besok dia berani memaki batu nisan ayahku. Lalu dengan apa kau akan menggantinya? Dengan hartamu atau nyawa Luming ini? Ya, ini... Gimana kalau begini? Aku akan menyerahkan 3 kasinoku di Jalan Nanhai padamu sebagai permintaan maaf. Hei, Sudah ketahuan penyebab sebenarnya kematian ayahku? Xiaojiu, sudah kukatakan berkali-kali, kematian ketua lama itu kecelakaan, tabrakan mobil. Kalau suatu hari nanti ketahuan kecelakaan ini direkayasa orang di belakang layar, akan kugiling tulang-tulang mereka sampai jadi debu. Ya, bagus, ayo pergi, cepat. Han Jiuting masih menahan diri hari ini. Kalau dia berniat membunuh, 10 orang sepertimu pun tidak akan cukup. Dia cuma mengandalkan ayahnya. Diam! Tidak kau lihat sorot matanya tadi? Dia menyelidiki ketua lama, jelas-jelas sasarannya kita. Mulai sekarang jauhi dia dan waspadalah. Sepertinya kita harus mendatangkan orang-orang lama dari Yanbian. Pelankan. Maaf kak. Aku tidak tahu apa yang terjadi antara kakak dan kakak laki-lakiku, tapi aku harus melakukan apa yang dia perintahkan. Siapa yang kau... Benar. Akulah kakakmu. Dengarkan, perlakukan aku seperti ini hari ini. Nanti kalau aku dan kakak laki-lakimu berbaikan, kaulah yang pertama ku hajar. Itu tidak adil, aku cuma menjalankan perintah. Dia cuma suruh kau mengurungku. Apa dia suruh kau ikat aku?
Sekarang akan kubuka ikatannya. Kak, aku tunggu di luar saja kalau begitu. Hei kak! Ternyata kelas teknik penangkapan itu tidak sia-sia. Meski Han Juting belum melakukan kejahatan apapun, pasti ada hubungannya. Bisa jadi dia malah melindungi penjahat. Aku yakin bisa menemukan yang kucari di sini. Hai. Tuhan menolongku. Sebelum kembali mengambil alih geng, Han Juting itu seorang pianis. Cakep banget. Juting, ayahmu sudah tua. Asosiasi Gerbang Naga mulai sekarang jadi milikmu. Kau harus memimpin teman-teman ke jalan yang benar. Jangan sekali-kali terlibat narkoba. Ini rekaman dari waktu ayahnya kecelakaan mobil. Juting bimbing saudara-saudara ke jalan yang benar. Jangan pernah terlibat dengan narkoba. Kamu belajar semakin banyak rahasia. Terlalu penasaran bukan hal yang baik. Tanganmu terlalu cantik untuk memegang pisau. Apa kamu percaya aku bisa membunuhmu sekarang? Kamu orang baik, kamu tidak akan membunuhku. Pangeran mahkota geng, tapi dia tidak pernah terlibat dalam urusan geng sebelum bos lama meninggal. Itu menunjukkan kamu tidak tertarik sama sekali jadi pemimpin geng. Tapi kenapa kamu tiba-tiba kembali dan mengambil alih geng? Wajar saja mengambil alih bisnis keluarga. Tapi bukankah impianmu jadi pianis? Kematian ayahmu yang misterius itulah yang memaksamu kembali. Aku dengar di rekaman tadi, kamu kembali untuk mengambil alih geng cuma buat menyelidiki kebenaran di balik kematian ayahmu. Aku meremehkanmu. Hukum akan memberimu keadilan. Kamu harus percaya pada hukum. Selagi tanganmu masih bersih, ayo kita hentikan ini sekarang. Kamu sebagian besar benar. Aku memang kembali untuk ayahku, buat mengambil alih geng. Tapi kamu salah tentang satu hal. Aku bukan orang baik. Aku nggak butuh gelar orang baik. Aku cuma perlu balas dendam buat ayahku. Bunuh mereka yang nyakitin dia. Tuan 9. Hei, bukannya lo harusnya diikat? Xiao He ngejepret Lu Ming selama 7 hari berturut-turut. Dia baru ketemu orang yang tangani pembersihan TKP kecelakaan mantan presiden, dan dia bayar mereka duit banyak. Kematian ayahku memang ada hubungannya sama dia. Tuan 9, langkah kita selanjutnya apa? Katanya dia udah panggil semua preman Yanbiannya. Kayaknya dia waspada banget sama kita. Hei, Han Juting, tenang dulu. Tenang, kalau bapak lo yang mati, lo bisa tenang. Ibuku juga dibunuh bandar narkoba. Aku ngerti banget perasaan lo. Aku pernah ada di dalam tubuhmu. Aku ngerti perasaanmu. Aku tahu lo beda sama mereka. Lo itu orang baik. Lo harus percaya hukum. Hukum akan kasih keadilan buat lo. Udah, berhenti dulu. Lo nggak punya hak buat nasihatin aku. Jagain dia baik-baik. Kalau ada kesalahan lagi, nyemplung laut aja buat makan ikan. Ya, Han Juting, kalau lo jalanin ini, nggak ada jalan buat balik lagi. Sampah nggak guna yang cuman ngandalin bapaknya berani ganggu gue. Pasti gue bunuh lo. Han Juting, kalau lo lakuin lo nggak akan bisa balik lagi. Aku harus keluar. Aku harus cegah Han Juting bunuh orang.
Biarin aku keluar. Biarin aku keluar. Siapa di sana? Han Jiuting, Ibu, tolong jagain aku dari surga, aku mohon. berani-beraninya lu datang ke wilayah gua? Tangkap dia. Kenapa kita bertukar tubuh lagi? Tangkap dia. Ini tidak ada hubungannya denganku. Berhenti mengejarku. Ikuti aku. Lepas celanamu. Kenapa tubuh kita tiba-tiba bertukar lagi? Aku nggak tahu. Aku nggak ngapa-ngapain. Kita bahkan nggak bersentuhan. Itu nggak masuk akal. Keluarkan aku. Ibu, tolong jaga aku dari surga. Aku mohon. Jadi begitu. Apa? Nggak ada. Bicara atau enggak? Kalau enggak, kamu nggak boleh pulang hari ini. Bicara? Han Jiuting, aku sudah tahu rahasia penukaran tubuh ini. Sekarang keuntungan ada di tanganku. Kamu sombong apa sih? Kamu benar-benar... Yang benar aja. Apa yang kamu lakukan? Kamu mau... Masuk. Apa yang kamu lakukan? Nggak mau ngomong ya? Baiklah, kalau begitu kita coba satu persatu, mulai dari aktivitas yang paling kita kenal. Lepas bajumu. Jangan gegabah. Kamu cari-cari alasan lagi kan? Kamu tahu persis apa yang akan terjadi. Jangan gegabah. Berhenti melawan, bisa nggak kamu tenang? Tolong. Rambutku ditarik-tarik. Berhenti melawan. Di tubuh manapun kamu berada, kamu ditakdirkan untuk ada di bawahku. Bicara, gimana kita bisa bertukar tubuh? Di tubuh manapun kau berada, takdirmu tetap di bawahku. Jadi bagaimana kita bisa bertukar tubuh? Jangan dekat-dekat aku. Bukan aku tidak mau memberitahumu. Aku tidak tahu. Tidak mau bicara? Kalau begitu aku lanjut. Aku tidak akan bilang. Jangan sentuh aku. Wah, kakaknya hilang lagi. Kali ini pasti aku harus menenggelamkan diri. Cari dia cepat. Apa kakak ada di dalam?
Sepertinya bos sedang asyik. Nyawamu yang kecil ini diampuni dulu. Sepertinya mereka sedang memperebutkan siapa yang di atas. Kamu diam saja. Sebenarnya butuh apa untuk bertukar tubuh? Yang selalu kuinginkan ada di tanganmu. Tidak masalah. Aku bisa menyerahkan bukti transaksi narkoba si botak padamu. Hei, itu tidak bisa. Bertukar tubuh kali ini harganya berbeda. Jangan cari gara-gara. Lagi pula, keuntungan dari pertukaran tubuh ini ada padaku. Kau tidak punya pilihan. Apa yang kau inginkan? Dalang di balik kasus narkoba adalah Luming. Di belakangnya pasti ada jaringan perdagangan narkoba yang sangat besar. Aku ingin kau menyamar. Lalu kita bisa menangkap semua pengedar narkoba negara M sekaligus. Zhou Cucu. Aku adalah ketua asosiasi Gerbang Naga. Aku tahu itu. Nafsu makanmu besar sekali. Tidak takut tersedak? Pernah lihat bos geng menyamar untuk orang lain? Nafsu besar, mulut juga besar. Nggak takut kamu sendiri yang tersedak? Kalau nggak setuju, ya sudah. Nanti aku pakai tubuh ini buat menyerahkan diri. Aku akan bilang aku menjalankan organisasi ilegal dan merayu anak di bawah umur. Terus kita tukeran lagi dan kabur. Selamat sentosa. Aku benar-benar melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Luming yang bunuh ayahmu. Aku tahu kamu pengen balas dendam. Tapi kalau kamu benar-benar bunuh dia, polisi pasti selidiki kamu. Dan paman buyut kedua juga nggak akan diam saja. Kamu akan berhadapan dengan polisi dan dunia hitam. Hidupmu nggak akan mudah. Sobat, merokok itu merusak kesehatan. Pikirkan baik-baik. Kalau kamu yang menyamar, beda ceritanya. Luming bukan cuma musuhmu. Pikirkan berapa banyak orang yang dia rugikan tiap tahun lewat narkoba. Kamu akan menyelamatkan nyawa. Nanti, kamu bukan cuma jadi bos, kamu akan jadi pahlawan. Leluhurmu di surga pasti bangga sama kamu. Pikirkan lagi. Berhenti sok imut di tubuhku. Jijik. Katakan, gimana caranya kita tukeran kembali? Cempreng. Aku kan cewek, cocok aja disebut cempreng. Dan ini tubuhku sendiri, terus kenapa? Untuk sementara kita tukeran balik seperti ini dulu. Pak Han, terima kasih atas kerjasama aktifnya. Dan saya tunggu bukti berharga lain dari Anda lain waktu. Zhou Cucu, walaupun kamu belum resmi bergabung dengan Biro Pengendalian Narkotika, kamu berhasil membuat Ketua Asosiasi Gerbang Naga jadi informanmu. Aku punya firasat aku akan segera jadi anggota Biro Pengendalian Narkotika. Teruskan. Partner. Dia datang ke wilayahku sendirian, dan kalian masih membiarkannya kabur. Seriosake senisan mariran mati. Sekumpulan sampah tak berguna. Aku akan kirim dia ke bawah untuk bertemu ayahnya yang sudah mati. Sekarang dia ditemani wanita yang merepotkan itu. Identitas misterius, kemampuan kuat, sulit didekati. Selidiki dia. Aku harus cari tahu siapa dia sebenarnya. Ya, Tak berguna. Kabai. Jadi, ada yang berguna? Ini informasi perdagangan narkoba internal dari Asosiasi Dragon Gate. Bagaimana kau mendapatkannya? Nah, tentang itu. Jangan khawatir, sumbernya benar-benar legal dan tepat. Aku punya informan yang sangat-sangat bisa diandalkan. Kali ini aku pasti akan menangkap dalang di balik kasus narkoba ini. Jadi, menurutmu aku punya bakat alami?
Cucu, jangan terjun ke api hanya untuk bisa masuk ke Biro Pengendalian Narkoba. Aku tidak, jangan khawatir. Aku akan verifikasi informasinya. Kalau sah dan membantu kasus, aku pastikan kau dapat kredit. Tapi ingat, keselamatan nomor 1 apapun yang terjadi. Aku ingat, tunggu saja kabar baik dariku. Dah. Cucu, Tuan 9, ini tempat tinggal Zhou Cucu. Apa kita benar-benar akan menculik keluarganya? Bukannya itu agak keterlaluan? Agar tidak perlu pakai bra yang tidak nyaman lagi, aku tidak punya pilihan selain melakukan ini. Tuan 9, ini ayah Zhou Cucu. Dan ibu tirinya. Kalian siapa? Mau apa? Saya datang untuk berterima kasih pada kalian berdua karena telah membesarkan putri yang begitu baik. Sudah beritahu kakaknya. Dia sudah di sini. Han Juting, kamu ngapain? Menurutmu, Apapun yang terjadi di luar, tinggalkan di luar. Ini rumahku. Kita bicara baik-baik, turunkan senjatanya. Jadi gara-gara kamu, Zhou Cucu. Tuan, apapun yang kau mau, uruslah dengannya. Jual dia, bunuh dia, kami tidak peduli. Jangan libatkan kami. Ya, bunuh saja kalau mau. Dia pantas menerimanya. Ayah? Aku tidak punya anak perempuan sepertimu. Gagal ujian BNN, cuma dapat 4 juta sebulan dari kerja serabutan. Kami carikan jodoh, laki-laki 50 tahun. Kamu bilang terlalu tua. Tidak bisakah kamu menikah saja dan membawa mas kawin untuk membantu keluarga? Sekarang lihat, kamu bawa musuh kami sampai ke depan pintu. Kamu bencana. Benar, saat ibumu meninggal, kenapa dia tidak membawamu bersama? Lebih bersih. Ibuku gugur dalam tugas. Dia seorang pahlawan. Pahlawan? Ah masa? Tempat wanita ada di rumah, masak dan bersih-bersih. Lari-lari berkelahi dan menangkap pencuri seharian. Dia pantas mati. Dan kamu persis seperti dia, masih mau masuk BNN. Kamu mungkin juga akan mati entah di mana. Kenapa dia harus tinggal di rumah dan masak serta bersih-bersih untukmu? Dia punya mimpinya sendiri. Aku tidak akan biarkan kau bicara tentangnya seperti itu. Mau dipukul lagi? ada 2 tipe orang yang paling kubenci. Pertama, yang meninggalkan istri dan anak-anaknya. Kedua, yang memukul perempuan. Sayangnya, kamu termasuk keduanya. Baik-baik. Jangan bunuh mereka. Han Juting, lupakan misi penyamaranmu. Aku mohon, lepaskan mereka. Zhou Cucu, kamu yakin mau mengorbankan kesempatanmu untuk mendapat pujian demi orang tua seperti mereka? Aku yakin. Ayah! Ini terakhir kalinya aku memanggilmu begitu. Aku akan mengorbankan kesempatan untuk mendapat pujian. Lagi pula, kau yang memberiku kehidupan. Anggap ini sebagai balasanku. Mulai sekarang, kita sudah selesai. Kalau mau nangis, nangis aja. Ditahan-tahan gitu jelek banget kelihatannya. Siapa bilang aku mau nangis? Sebenarnya aku senang. Sudah lama aku ingin bebas dari mereka. Aku sekarang cuma mau fokus ke karier, menangkap dalang utama kasus narkoba itu. Aku bisa melakukannya tanpa kamu tahu.
Apa? Kenapa selalu aku? Kenapa aku selalu sial begini? Ibuku meninggal saat aku berusia 9 tahun. Ayahku tidak menyukaiku. Ibu tiriku malah lebih tidak suka lagi. Aku tidak punya keluarga, tidak punya teman, bahkan belum pernah pacaran sekalipun. Satu-satunya hal yang kuinginkan, bergabung dengan Badan Pengawas Narkotika, sekarang juga sudah berakhir. Kamu belum pernah pacaran. Kalau gitu, waktu di klub itu... Itu pengalaman pertamaku. Waktu itu pengalaman pertamaku. Dan kamu sangat kasar. Zhou Cucu. Kita kan memang pernah menghabiskan beberapa malam bersama. Kamu bisa minta sesuatu dariku. Rumah, mobil, uang, apa saja. Kalau begitu, misi penyamaran itu? Tidak. Kenapa tidak? Kamu juga sedang menyelidiki bukti kasus narkoba Luming. Kenapa tidak bisa langsung serahkan saja padaku? Itu urusan internal geng. Tempat yang berbeda di dunia ini punya aturan yang berbeda. Tapi pada intinya, semuanya sama saja. Air mata. Kenapa aku sedih sekali? Zhou Cucu, kamu ngapain sekarang? Ada apa? Aku nangis aja nggak boleh. Hei, jangan nangis, jangan nangis. Tolong berhenti nangis. Tugasku? Baiklah, aku setuju. Asal kamu berhenti nangis. Kamu bilang apa? Tugasku? Baiklah, aku setuju. Berhenti menangis sekarang. Apa katamu? Aku setuju membantumu menangkap Luming. Mau berhenti menangis sekarang? Sungguh, terima kasih banyak. Kamu menangis? Kenapa? Berkat kamu. Aku bahkan tidak sesedih ini di pemakaman ayahku. Kamu menangis karena aku menangis? Mungkinkah bertukar tubuh membuat kita merasakan emosi satu sama lain? Bagaimana menurutmu? Oh, maaf. Aku tidak tahu efeknya akan seperti itu. Aku minta maaf. Biar aku usap. Aku tidak tahu. Aku minta maaf. Sudah? Sungguh. Itu bukan sengaja. Oke. Aku bisa setuju, tapi ada 2 syarat. Katakan. Pertama, Luming harus mati. Jangan khawatir. Kalau kita punya cukup bukti perdagangan narkoba dan pembunuhan, dia akan mati atau menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Itu sama saja dengan mati. Kedua, jangan pernah menangis sesedih itu lagi. Aku bersumpah, aku akan mengendalikan emosiku. Senang bekerja sama. Tuan 9, kenapa? Ah, tidak apa-apa. Hanya sedikit pusing. Kenapa panas sekali? Tuan 9, wajahmu sangat merah. Panas sekali dan aku tidak bisa berhenti ingin tertawa. Jangan-jangan kamu diracuni? Diracuni? Tidak mungkin. Tapi kamu terlihat agak malu-malu. Malu-malu? Hah. Zhou Cucu. Tuan 9. Coba, steakhouse ini enak banget. Oke. Gimana? Baik. Hei, Kamu panggil aku hari ini, ada hal penting?
Hal yang sangat penting. Apa itu? Ya... Aku... Maaf, aku harus angkat telepon ini. Ganteng banget. Kamu ngapain di sini? Kamu memerah. Kamu suka sama dia? Siapa bilang aku suka dia? Aku lupa, indra kita terhubung. Kamu tidak boleh suka dia. Kenapa tidak? Karena itu menjijikan. Aku nggak mau merasakan naksir ala gadis remajamu. Ayo ikut aku. Jangan lepaskan aku. Ayo. Kamu ngapain? Kamu ngapain jaga jarak? Cucu jangan takut. Ganteng banget. Jantung berdebar. Kamu malah jantung berdebar di saat kayak gini? Zhou Cucu. Pulang. Baik, sebenarnya aku kenal dia. Kamu kenal dia? Cucu, lihat baik-baik. Ini Han Juting, penerus baru Asosiasi Dragon Gate. Sampah masyarakat. Sampah masyarakat? Apa hakmu mendefinisikan aku? Kamu tahu persis apa yang dilakukan Asosiasi Dragon Gate di balik pintu tertutup. Aku tidak bisa menangkapmu sekarang, tapi bukan berarti aku tidak akan pernah. Ini pria yang kamu suka, sampah ini? Jangan dengarkan dia. Apalagi yang mau dikatakan padanya? Ayo pergi. Dia datang ke sini bersamaku. Lalu, tidak ada yang bisa menghentikanku mengambil siapa yang kuinginkan. Benarkah? Coba saja. Lihat apakah kamu bisa membawanya hari ini. Kalian berdua, bicaralah baik-baik. Lepaskan, kamu menyakitiku. Baiklah, aku tidak akan membawanya hari ini. Zhou Cucu, kemarilah sendiri. Aku bilang, kemarilah sendiri. Cucu jangan takut padanya, tidak apa-apa. Sudah putuskan aku atau dia? Aku atau dia? Nanti aku jelasin ke Bai. Tapi kalau yang satu ini marah, susah ditenangin. Kalau dia nggak mau kerja sama, aku hancur. Bai, aku beneran kenal dia. Aduh, berantakan banget. Aku langsung ke sana buat ngasih pelajaran. Biar lain kali dia lebih hormat sama kamu. Kurang ajar banget. Han Juting, kamu... Pulang. Dah. Bisa lepasin aku sekarang? Kamu bilang kamu belum pernah pacaran. Aku yang pertama. Belum kok. Cuma makan bareng doang. Cuma makan doang atau awal dari sesuatu? Ini urusan pribadiku. Aku punya kebebasan. Aku di luar sana mempertaruhkan nyawa cari bukti. Sementara kamu di sini makan, minum, dan jatuh cinta. Dan aku harus merasakan rasa malu dan deg-deganmu. Menurutmu kebebasanmu itu nggak berlebihan? Mulai sekarang kamu nggak boleh ketemu dia diam-diam. Aku bisa merasakannya. Kalau ketahuan, kamu bakal kena masalah besar. Ngerti? Oh. Jangan pegang-pegang. Aku jalan sendiri. Cucu, soal hal penting yang tadi aku sebut, aku masih mau bilang langsung ke kamu. Ketemuan yuk. Hal penting harus dibicarakan langsung. Harus pergi nggak ya? Pergi. Nggak. Pergi. Gimana kalau itu soal kerjaan? Halo, Mbak.
Dandan cantik banget, mau kemana? Dandan cantik banget, mau pergi kemana? Belanja. Kamu dandan kayak gini cuma buat belanja. Aku kan biasanya juga gini. Yang penting, kamu kenapa hari ini? Aku cuma lagi seneng aja hari ini. Iseng mau lihat, ada kabar baik? Mana mungkin ada kabar baik? Lagian aku lagi cuti, cuman ngumpet di kamar hotel. Emang ada kerjaan apa? Kalau lagi gabut, ikut aja sama aku. Kemana? Duduk. Duduk dulu. Memanggilku ke sini buat apa? Aku mau ajak kamu nonton pertunjukan. Bawa dia ke sini. Cepetan. Tuan 9, aku salah. Kumohon maafkan aku kali ini. Sekarang baru tahu salah? Waktu khianatin aku nggak kepikiran? Maaf, Tuan 9. Aku seharusnya nggak kontak orang asosiasi Hessen, cuma makan bareng. Aku nggak bocorin info geng sama sekali. Makan sama orang geng lain aja dianggap khianat? Tentu saja, anak buahku harus setia. Potong satu jari. Masa sih? Cuma karena makan diam-diam, jarinya dipotong? Memang aturanku begitu. Jadi ini pertunjukan yang mau kamu tunjukin. Kasih contoh biar yang lain kapok. Lakukan. Hei, berhenti, berhenti. Aku tidak akan menemui Bai Fang lagi. Lepaskan dia. Aku seharusnya tidak menemuinya diam-diam di belakangmu. Itu salahku. Bukannya tadi mau bunuh ayam untuk menakuti monyet, sekarang tidak jadi? Kalau sampai kamu ketakutan dan menangis, yang susah juga aku. Tapi ada satu hal yang benar-benar aku sesali, berjanji padamu lalu mengingkarinya. Kamu suka sekali sama si cowok ganteng itu? Tidak, dia itu kakak tetangga. Dari kecil dia selalu melindungiku. Jadi karena itu kamu suka dia? Dia bilang ada hal penting yang harus dibicarakan langsung denganku. Baiklah. Kalau begitu pergilah. Tapi mulai sekarang, hal-hal seperti ini harus kamu laporkan padaku. Ya Tuan Han. Tuan 9, bagaimana penampilanku? Kamu resmi diterima. Tuan 9 beneran mau membiarkan kakak itu menemui cowok lain? Dia suka anak itu karena belum pernah pacaran. Begitu dia lebih kenal pria, dia akan sadar semuanya sama saja. Tapi bagaimana kalau setelah kenal, dia malah merasa cowok itu cukup baik? Wanita tidak bisa menilai pria dengan baik. Pria bisa langsung tahu melihat sesama pria. Anak itu tidak bagus. Apa sih hal penting yang harus dibicarakan langsung, sampai harus memanggilku ke sini? Cucu, apa kamu dan Han Juting sedang pacaran? Enggak kok, jangan mikir yang aneh-aneh. Santai aja, aku nggak ada maksud apa-apa. Lihat ini dulu. Oke. Ayah Han Juting meninggal karena ini? Aku punya informan di asosiasi Dragon Gate. Dia tidak sengaja menemukan ini. Mantan ketua dibunuh oleh orang yang paling dia percayai. Paman buyut kedua, Paman Dao, mereka adalah saudara terdekatnya. Sepertinya Luming cuma pelaksananya. Dalangnya ada di belakang mereka.
Jadi di rapat waktu itu nggak ada yang baik. Mantan ketua itu anggota geng, tapi dia punya prinsip. Dia buat aturan larangan narkoba, tapi sangat sedikit yang benar-benar patuh dari hati. Mereka nggak puas cuma dapat uang receh. Mereka jual narkoba di samping. Mantan ketua ketahuan, jadi mereka bersatu dan bunuh dia. Lalu langkah selanjutnya mereka adalah menyingkirkan Han Juting. Iya, Paman Buyut kedua dan Paman Dao mau bunuh dia, makanya aku datang ke kamu. Cucu, kalau kita mau hancurkan asosiasi Dragon Gate, sekarang saat yang tepat. Maksudmu apa? Aku tanya hubungan kamu dengan Han Juting, karena kalau bisa aku mau kamu bocorkan info ini ke dia. Biarkan Han Juting berantem dengan Paman Buyut kedua, biar mereka saling menghancurkan. Semakin kacau, semakin mudah kita selidiki dan tangkap. Tapi Han Juting selama ini cuma korban. Dia belum melakukan kejahatan. Cucu, dia sudah terjebak dalam lumpur ini. Satu langkah lagi, dia akan sama seperti Paman Buyut kedua dan yang lain. Saat asosiasi Dragon Gate tumbang, aku akan bantu kamu masuk ke Badan Pengendalian Narkotika. Aku nggak bisa. So Cucu, kamu memang suka dia ya? Zhou Cucu, kamu memang suka dia kan? Kamu pikir aku tidak setuju dengan caramu karena aku suka dia? Bukan begitu. Aku ingin bergabung dengan Biro Pengendalian Narkoba untuk melindungi orang-orang yang perlu dilindungi, bukan untuk bermain hakim. Aku ingin menggunakan hukum, bukan nilai-nilaiku sendiri, untuk menentukan hidup orang lain. Haruskah aku memberitahunya kebenaran tentang kematian ayahnya atau tidak? Ekspresimu kenapa begitu? Kencanmu tidak berjalan baik? Sudah kubilang itu bukan kencan, cuma pertemuan biasa dengan teman. Teman biasa saja. Baiklah. Sini, duduk. Ada yang mau kamu ceritakan padaku? Aku tidak ada yang mau dikatakan. Kenapa wajahmu terlihat tidak senang? Oke, kamu tadi bekerja dengan baik. Ini hadiah kecil untukmu. Tutup matamu. Tutup matamu. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, Kak. Tapi hari ini bukan ulang tahunku. Kalau mau merayakan, rayakan saja. Siapa yang peduli? Kamu 22 tahun, kan? Anggap saja hari ini ulang tahun pertamamu. 21 lainnya akan kita rayakan kapan saja kita mau. Apa kamu gila? Kenapa kamu begitu baik padaku? Kalau kamu senang, aku senang. Itu bukan kerugian bagiku. Sikap keras di luar. Dalam hati, kamu orang yang sangat baik. Oh, cukup sudah. Ucapkan permintaan. Aku punya permintaan. Aku ingin mengucapkannya padamu. Tentu, permintaan apa? Master Nine akan mewujudkannya. Aku ingin kamu mainkan piano untukku. Han Juting sebelum kembali mengambil alih geng, ternyata seorang pianis.
Apakah ini yang dia rasakan sekarang? Dia sangat mencintai musik. Seseorang yang bisa mainkan melodi seperti itu, hidup di tepi jurang. Tidak. Aku tidak bisa memberitahunya kebenaran tentang kematian presiden lama. Kalau dia tahu, dia tidak akan pernah bisa kembali. Aku belum main sejak kembali. Ada beberapa nada yang meleset, jangan ketawa. Indah sekali. Dan kurasa, saat kau main, kau seperti orang yang berbeda dari biasanya. Aku mulai berlatih sejak umur 3 tahun. Waktu kecil, setiap sesi latihan rasanya seperti siksaan. Tapi seiring bertambahnya usia, aku mulai menyukai perasaan tenggelam dalam musik. Itu semacam keajaiban yang membuatmu melupakan semua masalahmu. Aku juga bisa merasakannya. Saat kau main, kau bebas. Dan sekarang? Sekarang? Hatimu berdebar-debar. Aku... Kau tidak suka si kepala biro itu kan? Zhou Cucu. Apa ini yang kutemukan di tasku? Apa yang sebenarnya terjadi dengan kematian presiden lama itu? Selama ini kau menyimpan buktinya, kenapa tidak kau beritahu aku? Sebenarnya aku... Zhou Cucu. Kau tahu betapa pentingnya ayahku bagiku? Aku melakukan semua ini hanya untuk mendapatkan bukti dan membalaskan dendamnya. Kau mengecewakanku. Jangan biarkan dia pergi. Ya. Kakak, kamu belum makan seharian, istirahatlah. Pasti ada petunjuk yang kita lewatkan. Kalau kita ikuti, kita pasti bisa temukan bukti lain. Asih. Han Juting benar. Meski aku terus bilang ingin gabung ke Biro Pengendalian Narkotika, aku tak pernah benar-benar bertindak. Dia yang temukan semua bukti. Aku tak bisa lari kali ini. Master Nine sudah coba segalanya. Semua bukti dihancurkan oleh Second Grand Uncle dan yang lain. Percuma. Lihat ini. Presiden tua itu pelihara hewan di kantornya waktu masih hidup. Ada juga catatan beli kamera hewan di sini. Dengan ikutin kamera ini, kita pasti bisa temukan bukti lain. Sudah terlambat, Master Nine putuskan untuk bertindak besok. Ada hal besar di pertemuan Dingyan. Apa? Tidak, kita harus hentikan dia. Begitu Master Nine putuskan, tak ada yang bisa ubah.
Ashi, aku mau tidur siang habis makan. Bisa ambilkan aku sebotol pil tidur? Master Nine tak bilang aku tak boleh. Kakak, pilnya. Terima kasih. Aku akan tidur habis minum ini. Kamu bisa keluar sekarang. Oke. Satu mungkin tak cukup. Ibu, doakan aku sukses. Zhou Cucu, jangan takut. Kali ini kamu tidak boleh mundur. Menurut catatan, kamera peliharaan yang dibeli mantan presiden seharusnya bisa bergerak ke seluruh ruangan. Kamera ini mungkin menggelinding ke sudut, tersangkut, dan belum ditemukan. Tidak ada kartu memori. Kenapa kosong? Tentu saja kosong. Sudah aku ketahui, Zhou Cucu itu dari Biro Pengendalian Narkoba. Kalian berdua sekarang bekerja sama menyelidiki kasus narkoba dan pembunuhan, kan? Jadi bukti yang diberikan informan ke Bai Fang, kamu sengaja memberikannya. Benar. Aku ingin kamu melihat berkas itu melalui Zhou Cucu. Aku ingin membuatmu gila. Selama kamu bertindak, aku punya kesempatan untuk membalikkan keadaan melawanmu. Aku berencana menggunakan bom milikmu sendiri untuk membunuhmu di rapat dingin besok. Tapi aku tidak menyangka kamu malah menyerahkan dirimu ke depan pintuku hari ini. Apa yang akan kamu lakukan? Ini surat bunuh dirimu. Malam ini kamu akan bunuh diri di sini. Bunuh diri? Siapa yang percaya? Jangan bergerak. Ini semua salah ayahmu yang mati itu. Nggak ngizinin kita jual narkoba. Ada yang datang nawarin duit, dia malah nolak. Halangi rezeki orang itu sama aja kayak bunuh orang tuanya. Emangnya dia nggak pantas mati? Gua udah cek. Sejak bapak lo mati, lo nggak bisa tidur. Tiap malam harus minum obat tidur baru bisa ketiduran. Jadi buat dapet diagnosa depresi dari psikiater pasti gampang. Soal alasannya, buat picu depresi dan bunuh diri. Gimana kalau kita bilang, lo tahu ayah lo jual narkoba dan nggak terima kenyataan? Luming. Jadi lo jual narkoba, bunuh ketua lama, terus mau nodain nama dia? Iya, terus gimana? Mau ngapain? Kenapa? Katain kenapa? Ayahku baik banget ke lo, ke kakek buyut kedua, ke Paman Dao. Dia setia dan jujur. Kenapa kalian semua bersatu buat bunuh dia? Dulu kakek buyut kedua hampir dipotong di jalan. Ayahku yang menyelamatin. Anak Paman Dao sakit. Ayahku yang bayarin biaya berobat dan bantu nyelamatin. Lo, bertahun-tahun lo bikin berapa banyak masalah. Ayahku yang selalu beresin. Ngomong apaan sih? Lagi pula, selama ini kamilah yang naikin dia jadi ketua. Kamilah yang cariin duit buat dia. Dia yang dapat untungnya, oke? Bangsat-bangsat yang nggak tahu terima kasih. Hari ini lo mati. Aku
aku bunuh kau sekarang juga. Jangan gegabah. Lepaskan aku. Ibu, tolong jaga aku dari surga. Han Juting, Sudah waktunya aku balas dendam untuk ayahku. Jiuting, Jiuting, hentikan. Han Juting, kau tidak boleh membunuhnya. Han Juting. Untuk membunuh ayahku, sudah waktunya kau bayar. Han Juting, kau tidak boleh membunuhnya. Han Juting. Berhenti. Han Juting, turunkan senjatanya, atau kami akan menembak. Han Juting, turunkan senjatamu, atau kami akan menembak. Jangan tembak, jangan tembak. Han Juting, tenang. Kalau kau bunuh dia, kau juga akan mati. Coba pikir, kenapa ayahmu mengirimmu ke luar negeri? Lu Ming membunuh ayahmu. Sekarang dia juga ingin membunuh satu-satunya putranya. Kau mau ayahmu beristirahat dengan tenang, atau mati dengan mata terbuka? Han Juting, kalau kau tembak dengan senjata itu, kau akan ditembak di tempat. Aku bunuh kau. Semua yang terjadi di sini malam ini direkam oleh kamera kecil ini. Ini berisi bukti Lu Ming, paman buyut kedua, dan paman Dao bersekongkol untuk berurusan dengan narkoba dan membunuh presiden lama. Lu Ming mengakuinya sendiri. Hukum akan memberikan keadilan untuk presiden lama. Pembunuhan dihukum mati, perdagangan narkoba dengan penjara, semuanya akan mendapat hukuman yang setimpal. Sudah kubilang sebelumnya, aku akan mendapatkan bukti kejahatan mereka. Aku berhasil. Sudah kubilang, aku akan dapatkan bukti kejahatan mereka, dan kubuktikan. Han Juting, kau punya pilihan. Kau punya pilihan untuk hidup yang lebih baik. Berjanjilah padaku, turunkan senjatamu, oke? Han Juting. Direktur Bai. Zhou Cucu sudah menyelesaikan kasus sebesar itu untuk Badan Narkotika. Pasti ada posisi untuknya sekarang, kan? Cucu memang sudah berjasa besar. Biro kita akan memberinya penghargaan. Tapi Badan Narkotika belum bisa merekrutnya untuk sementara. Bapak Bai. Bapak Bai, sebenarnya sudah lama aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Cuma, kenapa tidak ada yang mau aku bekerja di Biro Pengendalian Narkotika? Cucu, sebelum ibumu meninggal, dia memegang tanganku dan memohon agar aku tidak membiarkanmu bekerja di bidang narkotika. Dia takut kamu akan mengikuti jejaknya. Takut dia tidak bisa melindungi satu-satunya anak perempuannya. Tapi kalau aku bisa seperti ibuku, memerangi kejahatan dan menolong orang, kurasa dia akan lebih bahagia.
Cucu punya cita-cita itu bagus, tapi kamu juga harus belajar menghadapi kenyataan. Sejak kecil kamu sudah lemah, kamu tidak akan kuat menangani pekerjaan Biro Pengendalian Narkotika yang penuh tekanan dan jangka panjang. Aku khawatir tidak bisa melindungimu. Tidak apa-apa. Aku bisa melatih tubuhku, aku tidak butuh perlindunganmu. Aku yakin pasti bisa menangani pekerjaan itu. Kamu memang sudah seperti ini sejak kecil. Aku tidak bisa menang melawanmu. Kalau butuh bantuan, aku bisa membantumu berlatih. Tidak usah merepotkanmu, tapi terima kasih. Aku mengerti. Pak 9, ada sesuatu bisa bantu saya? Katakan. Bisa ajari saya latihan fisik? Saya ingin seperti Bapak, kuat untuk melindungi diri sendiri dan orang lain. Kamu lagi apa? Takut sama saya? Jadi mau atau tidak? Kamu lupa, masih ada urusan yang belum selesai antara kita. Itu terjadi karena fisik saya tidak fit. Saya tidak bisa melawan mereka. Kalau Bapak ajarin saya, masalah selesai. Mau saya latih? Latih jadi anggota ganteng badan narkotika, biar nanti kamu yang memborgol saya? Itu tidak adil. Pak 9, Bapak orang baik. Bapak tidak mungkin jual narkoba, kan? Bujukan manis tidak akan mempan. Aku mohon, Han Jiuting, aku harus bergabung dengan Biro Pengendalian Narkoba. Aku benar-benar harus bergabung. Baiklah, baiklah. Aku setuju. Aku bisa mengajarimu bertarung, melatihmu, tapi kamu harus setuju dengan satu syarat. Syarat apa? Kamu harus tinggal di sini dan melindungiku, secara pribadi. Aku melindungimu? Paman buyut kedua kabur, dia pasti akan kembali mencariku. Kamu sekarang di pihak keadilan. Bukankah seharusnya kamu melindungiku secara pribadi? Oke, aku setuju. 24 jam 7 hari. Jadi, apa aku masih boleh pulang? Lari lebih cepat, ikuti, kendalikan napasmu. Cepat. Ayo. Kiri, kanan. Kemari. Gunakan kekuatanmu. Lebih keras. Tidak bisakah kamu menggunakan inti tubuhmu? Ayo, lagi. Sudah berapa kali aku mengajarimu, kenapa tidak bisa ingat? Tangan tetap diangkat, tatap sasaran. Tangan kanan jaga pipi, punggung lurus. Saat memukul, gunakan inti tubuhmu. Kamu lagi mikir apa? Dengerin aku nggak? Aku denger. Coba sekali, tatap itu. Ayo. Bagus, lagi. Terusin. Lebih keras. Matamu, ayo. Kok aku selalu kenanya di titik yang sama? Waktu kamu dalam bahaya, fokusin tenaga di satu tempat biar nggak kehilangan momentum. Siap-siap, lagi. Lumayan kan? Terus latihan kayak gini, kamu bakal siap lulus soon. Beneran? Makasih, Han Jiuting. Makasih. Aneh ya, kapan aku jadi sedekat ini sama dia, melakukan hal yang intim begini, tapi aku nggak nolak.
Tahu nggak, waktu kamu peluk aku tadi, kayaknya kamu agak menikmati deh. Jangan ngomong sembarangan, kamu selalu cuma nebak-nebak aja. Salah ya? Mau coba lagi? Hey! Si rubah tua ini banyak banget akalnya. Saat latihan, dia sengaja memulai kontak fisik samar-samar batas di antara mereka. Latihan hari ini kayaknya udah cukup. Aku pulang dulu. Sampai jumpa besok, lanjut lagi besok. Bukannya kamu yang setuju untuk melindungiku secara pribadi? Secara pribadi? Bahkan di malam hari itu nggak pantas kan? Kamu mikir apa sih? Aku nggak mikirin apa-apa. Kamu lupa, aku bisa merasakan apa yang kamu pikirkan. Lihat dirimu, kamu menginap di sini malam ini. Malam ini tidur di sini saja. Tapi cuma ada satu tempat tidur. Kamar aku kedap suara. Kalau kamu tidur di sebelah dan aku diserang tengah malam, gimana? Tapi itu kurang pantas. Zhou Cucu, kan kita udah pernah begini. Dulu boleh, sekarang enggak. Sekarang beda. Beda gimana? Pokoknya beda. Berarti kamu emang punya perasaan yang beda sama aku. Sudahlah, jangan malu-malu. Aku bisa rasain kamu juga nggak nolak. Nyebelin. Aku juga bisa rasain kamu nggak benci sama aku. Baiklah, kamu tidur di kiri, aku di kanan. Jangan lewat batas. Zhou Cucu. Kamu pacaran sama Baifang? Dari mana tiba-tiba? Kamu tuh ngomong apa sih? Kenapa kamu nggak jawab langsung? Beneran kamu sama dia? Kamu benar-benar bersamanya? Tidak. Lalu kenapa kamu berusaha membuat jarak di antara kita? Aku yakin kamu bisa merasakannya. Aku serius. Zhou Cucu, aku suka kamu. Aku suka kamu. Bisakah kamu tidak menyukai Baifang? Kalau kamu mau pacaran, pilihlah aku, oke? Aku... Jantungmu berdegup kencang sekali. Jantungku berdegup kencang karena kamu. Jantungmu juga berdegup kencang. Kita berbagi indera. Ini pertama kalinya aku mengungkapkan perasaan pada seorang perempuan. Aku tidak bisa tidak gugup. Aku punya pertanyaan. Kenapa kamu suka sama aku? Mungkin karena kamu bodohnya lucu. Hei, hati-hati. Sekarang aku lumayan kuat. Jadi, apa jawabanmu? Sebenarnya, aku tidak terlalu tahu apa perasaanku padamu. Kita sudah melalui banyak hal bersama. Terkadang kita seperti teman, seperti kawan. Terkadang seperti musuh. Dan terkadang seperti kekasih. Kamu sudah mengajarkanku banyak hal. Aku sangat senang saat bersamamu. Dan setiap kali kamu mendekatiku, jantungku memang berdebar. Tapi aku tidak yakin apakah ini cinta. Jawabanmu, aku puas dengan itu. Orang tua memang mudah disenangkan. Zhou Cucu, aku bisa memberimu waktu untuk memikirkannya. Jadi, bisakah kamu memberitahuku rahasia pertukaran tubuh ini? Aku juga serius soal ini. Semakin kuat seseorang, semakin banyak bahaya yang dihadapinya.
Aku yakin kamu sendiri mengalaminya beberapa hari terakhir ini kan? Jadi kuharap saat kamu dalam kesulitan, aku bisa menggunakan pertukaran itu untuk melindungimu. Seperti kamu melindungiku, maukah kamu mempercayaiku dan memberitahuku rahasianya? Tidak, kamu harus berjanji padaku. Setelah tahu rahasia ini, kamu juga jangan melakukan hal berbahaya. Kamu harus hati-hati. Aku punya kamu sebagai pengawal pribadiku. Aku serius. Oke. Aku berjanji padamu. Kita berdua harus jaga diri, jangan bikin yang lain khawatir. Setuju? Sebenarnya pertukaran tubuh itu cuman... Sesederhana itu? Aku juga tidak sengaja nemuin. Aku juga nggak nyangka. Zhou cucu, terima kasih udah percaya sama aku. Sama-sama. Tidur. Punggung lurus, dorong ke bawah. Aku nggak bisa, udah mentok. Rentangkan tangan, gapai ke depan. Aku benar-benar nggak bisa. Kamu pasti bisa. Kamu sakit? Kakiku patah. Patah. Aku benar-benar nggak bisa. Hei, Direktur Bayi. Aku peringatkan, jangan ikut campur. Direktur Bayi, kamu nggak boleh masuk. Cucu. Cucu, kamu baik-baik saja? Ashi. Aku baik-baik saja. Kakiku kram saat latihan. Cucu, latihan fisik harus bertahap, jangan memaksakan diri. Muridku tidak perlu kamu ikut campur. Kamu kesini untuk apa? Aku sudah dapat persetujuan dari atasan. Mulai sekarang aku yang akan melindungimu. Kalau begitu, kalian berdua saja yang ngobrol. Aku tiba-tiba ingat ada hal lain yang harus dilakukan. Cucu, jangan bergerak, ini rumahku. Zhou cucu, suruh dia pergi. Hei, dia datang untuk menemuimu. Tidak pantas kalau aku yang menyuruhnya pergi. Kamu tahu kenapa dia kesini? Baiklah. Kalau begitu, aku yang akan melakukannya. Bagus, aku toh bisa meminjam tubuhmu. Hei. Aku ada yang mau dibicarakan denganmu. Aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Jangan ngomong hal bodoh. Cucu, kalau mau ngomong sesuatu, bilang aja. Aku di sini. Jangan takut sama dia. Sebenarnya, kamu datang ke sini bukan untuk Han Juting. Kamu datang untukku, kan? Iya. Cucu, aku nggak mau kamu sama orang yang berbahaya kayak dia. Ikut aku. Cuman itu alasannya. Kamu suka sama aku, ya? Kenapa nanya? Masa iya dia suka? Benar kan? Iya, cucu, aku suka sama kamu. Buatku, kamu bukan cuma tetangga sebelah. Bai Fang suka sama aku. Tapi aku nggak suka sama kamu. Jangan ngomong sembarangan. Apa kamu mau pacaran sama dia? Aku, enggak. Masa iya aku suka sama dia? Dengar nggak? Dia nggak mungkin suka sama kamu. Cucu, orang yang aku suka itu kamu. Cucu, aku serius sama kamu. Kamu tahu nggak artinya suka sama seseorang? Suka sama seseorang itu artinya, setelah kenal kamu masih mau dekat sama dia, hatimu masih berdebar-debar karenanya. Kamu tahu aku orang kayak apa? Cucu, kita tumbuh bareng. Nggak ada yang lebih kenal kamu daripada aku. Di matamu, aku cuma cewek tetangga yang baik, penurut dan paham keadaan. Tapi aku juga punya sisi lain. Kamu paham nggak isi hatiku? Kamu beneran tahu aku siapa? Seumur hidupku, aku cuma anggap kamu kakak, cuma itu. Terus kamu beneran suka sama siapa? Han Juting? Itu pertanyaan yang aku mau dia jawab sendiri. Han Juting, lepaskan dia. Bapak baik, meski aku masih tak yakin siapa yang kusukai, satu hal yang pasti, aku tak menyukaimu. Cucu, perasaan bisa tumbuh. Aku rela menunggumu. Ikutilah aku.
Ikut aku. Sejak kau memberiku bukti itu, berharap bisa menimbulkan perselisihan di Asosiasi Gerbang Naga, aku sudah tahu kita tidak berada di jalan yang sama. Cucu, jangan lupa, dia itu ketua Asosiasi Gerbang Naga, dan kau akan bergabung dengan Biro Pengendalian Narkotika kami. Kalian berdua ditakdirkan berada di pihak yang berseberangan. Kalian tidak cocok satu sama lain. Bai Fang, berada di pihak yang berseberangan bukan soal penampilan, tapi soal isi hati. Cucu, jangan tertipu oleh kata-kata manisnya. Kak Bai, aku menolakmu bukan karena Han Jiuting. Seperti yang kukatakan padamu sebelumnya, aku tidak ingin menilai hidup orang lain berdasarkan pandanganku sendiri, dan kuharap kau juga bisa melihat orang lain secara objektif. Kau akan selalu jadi kakak baikku, apapun yang terjadi. Aku mengerti, Cucu. Aku akan menghormati pilihanmu. Aku pergi dulu. Jadi bukan dia yang kau suka. Kalau aku ulangi. Aku akan memberimu waktu untuk berpikir. Jadi bukan dia yang kau suka. Kalau aku ulangi. Aku akan memberimu waktu untuk berpikir. Zhou Cucu, sedang apa kau pikirkan bermimpi seperti itu? Gak bisa tidur? Aku cuma minum, aku mau tidur lagi sekarang. Wajahmu merah sekali, dan kamu berkeringat banyak. Mungkin lagi panas saja. Zhou Cucu, aku perhatikan hubungan sensoriku makin kuat belakangan ini. Semua yang baru kamu katakan dan lakukan, aku bisa merasakannya. Sungguh, beneran. Kamu baru aja mimpi. Bohong, aku sama sekali nggak mimpi tadi. Oke. Bercanda, istirahatlah. Selamat malam. Han Jiuting. Aku memang baru saja bermimpi. Aku tidak bilang apa-apa karena terlalu malu. Tapi melihatmu sekarang, sepertinya tidak terlalu buruk. Aku berpikir lama, kenapa aku bisa punya mimpi seperti itu. Setelah dipikir-pikir, kurasa itu karena aku suka padamu. Kamu bilang aku harus memikirkannya hari ini. Kupikir aku sudah cukup memikirkannya. Ayo kita coba. Akhirnya aku menunggu untuk mendengar kamu bilang itu. Master Nine, ada masalah. Ada apa? Aku dapat kabar. Di pertemuan dingin berikutnya, Xiaoqi mengumpulkan orang untuk memberontak melawanmu. Master Nine, kamu ingin mereformasi Asosiasi Gerbang Naga dan membawa semua orang ke bisnis yang sah, kan? Xiaoqi adalah penentang paling vokal. Mungkin karena ini. Bukan cuma itu, mereka tidak senang kakak besar berasal dari Biro Pengendalian Narkotika. Mereka bilang geng tidak boleh punya kakak besar seperti itu. Sekarang mereka yang memutuskan untukku? Master Nine, mungkin kakak besar sebaiknya menghindar dulu sementara waktu. Menghindar? Tidak mungkin, mereka tidak terima kakak besar ini. Kalau begitu kita lawan sampai mereka terima. Asing. Kenapa tidak biarkan aku yang urus? Kesempatan yang tepat untuk menguji latihan fisikku selama ini.
Kalau begitu kamu saja, lakukan yang terbaik. Aku akan mendukungmu kalau ada masalah. Kang Juting, apa maksudnya bawa perempuan ke pertemuan Dingyan hari ini? Ada masalah sama aku? Kalau ada masalah, bilang langsung ke aku. Kamu siapa? Kamu tidak punya hak bicara di sini. Aku punya hak atau tidak, itu bukan urusanmu. Ini wilayah Kang Juting. Han Juting, kamu cuma diam saja lihat perempuan ini semena-mena sama saudara kita. Reformasi Asosiasi Naga ini juga idenya dia, jadi yang resmi. Kami sudah pegang pisau seumur hidup. Sekarang mau kami duduk di kantor, jangan bercanda. Kalau nggak bisa ya minggir. Reformasi geng ini sudah diputuskan Kang Juting. Kalau kalian nggak tahan ya semua bisa pergi. Maksudmu apa? Suruh kami pergi? Cewek, sok jagoan banget sih. Hajar aja, dia pikir dia siapa, sok-sokan jadi kakak besar. Han Juting, dia sudah bikin kacau seperti ini. Kamu cuma nonton, nggak takut saudara-saudara pada memberontak. Hari ini, apapun yang mau dia katakan atau lakukan, silakan. Pak Nine, latihan fisiknya benar-benar berhasil. Tentu saja, lihat siapa yang melatihnya. Pak Nine, haruskah kita turun tangan? Tidak perlu, aku percaya padanya. Siapa berikutnya? Kamu seganas itu? Jadi, nilai berapa buat latihan tempurku? 99, kurang 1 biar kamu nggak sombong. Sudah percaya sekarang? Pak 9, iya kami percaya. Kamu terluka? Cuma lecet-lecet aja. Wajar kalau terluka saat bertarung. Cuma lecet? Kakiku nggak apa-apa. Ngapain kamu gendong? Pengen aja, mau gendong kamu. Makasih. Makasih udah ngajarin aku banyak hal. Cuman ucapan terima kasih doang? Terus mau apa lagi? Yang aku maksud, masa nggak tahu? Kamu masih belum cerita apa yang kulakukan padamu dalam mimpi itu. Seperti ini? Atau seperti ini? Tunggu dulu. Nggak boleh. Bisa nggak? Mungkin cuma... Lagi mikirin apa? Aku mikirin kita akan tinggal di mana, punya berapa anak, mereka sekolah di mana. Udah mikirin anaknya sekolah di mana? Nggak mau tanggung jawab? Mau kabur? Nggak kabur. Aku punyamu. Ada apa? Ada sesuatu di rumah. Aku harus pulang. Aku ikut. Nggak usah. Aku bisa urus sendiri. Kamu lagi ngapain? Kenapa kamu buang barang-barang ibuku? Halo, akhirnya kamu muncul juga.
Kayaknya kita harus keras baru kamu mau mengakui rumah ini ya. Tanda tangani ini. Perjanjian hibah properti? Rumah ini diwariskan ibuku untukku. Kenapa aku harus menghibahkannya untuk kalian tanpa imbalan? Karena aku ayahmu. Milikmu ya otomatis milikku kan? Selama ini kamu makan makanan kami, pakai barang-barang kami. Apa kamu nggak berhutang budi? Selama ini kapan aku pernah makan makananmu atau pakai barangmu? Biaya sekolahku sejak kecil, aku dapat dari kerja sambil kuliah. Biaya hidupku disediakan oleh rekan-rekan ibuku. Kalau kamu tinggal di rumah ibuku pakai barang-barangnya. Sekarang malah mau mengambil rumahnya? Aku yang memberimu hidup. Tanpa aku apa kamu bisa hidup? Tanda tangani perjanjiannya sekarang. Nggak mungkin. Kayaknya aku terlalu baik sama kamu. Aku pikir kamu sudah tua, jadi ku biarin tinggal di rumah ini. Aku terlalu baik hati. Bawa barang-barangmu dan pergi dari rumah ibuku. Kamu minta digebukin. Aku bukan Zhou Cucu yang dulu lagi. Aku bilang terakhir kali, bawa barang-barangmu dan pergi dari rumah ibuku. Zhou Cucu, lihat ini. Kalau kamu tidak menandatangani perjanjian itu hari ini, aku akan menghancurkan guci abu ibumu. Kamu tidak berani. Coba lihat aku berani atau tidak. Siapa yang berani menyentuh itu? Tuan 9. Tidak buruk, kamu masih ingat aku. Ini urusan keluarga, kamu jangan ikut campur. Urusan keluarga Zhou Cucu adalah urusan keluarganya. Oh begitu rupanya, selama ini kamu menghilang, ternyata sudah nempel sama Tuan 9. Baiklah, sekarang kamu sudah punya nyali, ada yang jadi backinganmu. Dia tidak butuh backingan siapa-siapa, dia bisa menghadapimu sendiri. Dia cuma mengasihanimu, dasar orang tua bodoh, karena masih mempertimbangkan hubungan ayah anak. Si gagal yang gagal ujian Badan Narkotika Nasional 10 kali, mengandalkan dirinya sendiri, lucu sekali. Betul sekali. Kamu. Sayang. Ini punya ibuku. Bocah nakal, anak tidak berguna. Uang untuk beli apel buat orang mati tapi nggak buat nafkahin kita? Ibumu itu wanita bodoh, nyerahin nyawanya buat nyelamatin orang, memang pantas, pahlawan, lucu banget, diagung-agungkan. Ibuku bukan wanita bodoh, kalian yang bodoh, kalian yang jahat. Dan aku bukan anak tidak berguna, aku orang baik. Ada yang sayang aku pantas disayang. Cucu, aku mohon, lepasin ayahmu. Kalau kamu terusin muterin lengannya, bisa patah. Aku mohon. Mulai hari ini, aku nggak mau lihat kalian lagi. Keluar, keluar! Kamu baik-baik aja? Aku baik-baik aja, lebih lega habis teriak. Ayo kita taruh guci abu tante dulu. Aku udah nunggu lama di sini. Han Juting, hari ini kita selesaikan urusan kita. Bicara. Kamu mau apa? Kamu tanya aku mau apa? Kakakku dihukum mati. Itu ulahmu. Kau yang membunuhnya. Aku mau kau mati. Dan kau, kalian berdua, dikubur hidup-hidup bersama kakakku. Dikubur bersama sampah sepertimu? Kau pikir kau siapa? Han Juting, kau tahu bagaimana ayahmu mati? Waktu itu, saat mobilnya nabrak, dia tidak langsung mati. Dia mencoba keluar. Aku menghalangi pintunya. Dia menatapku lewat kaca mobil. Darah mengalir perlahan dari lehernya. Dia tidak bisa berteriak, hanya mengeluarkan suara kesakitan. Diam. Ayahmu mati dengan mengerikan, dalam kesakitan yang luar biasa. Kakinya patah, tulangnya menembus langsung ke daging. Kau mati.
Han Juting, tenang. Dia coba memancingmu untuk menyerangnya. Tenang. Ayo, bunuh aku. Aku dan kakakku sudah hancur. Kalau kau berani, lakukan. Tidak. 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 Jangan. Karena membunuh sampah sepertimu hanya akan mengotori tanganku. Kamu nggak layak. Sekarang ada orang yang lebih penting untuk kujaga. Kamu lihat jelas. Aku nggak butuh bantuan siapa-siapa. Aku bisa urus kamu sendiri. Kalau kamu berani muncul lagi di depanku, Ayo pergi, cepat pergi. ayo ikut aku kembali ke badan narkotika. Zhou Cucu, kamu sudah besar. Nggak ada yang bisa nakalin kamu lagi. Nggak apa-apa. Sekarang udah nggak apa-apa. Ibu, lihat aku beneran masuk badan narkotika. Aku berhasil. Cuman aku nggak tahu apa ibu bisa lihat aku. Pasti ibu lihat kamu. Menurut kamu apa ibu yang memilih kamu diam-diam mengirim kamu untuk melindungiku menggantikan dirinya? Bisa jadi begitu. Kamu ingat nggak kenapa kita bisa bertukar tubuh? Berdoa. Ibu bilang dia akan selalu di sampingku. Ibu. Jadi beneran kamu? Mulai sekarang aku yang gantikan, melindungimu seumur hidup.